Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alianto. Saya dari kelompok 3 Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, saya akan membacakan materi saya. A. Biografi Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW mengenai tahun ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Beberapa ahli berlainan pendapat. Sebagian besar mengatakan pada tahun gajah. Ibnu Abbas juga mengatakan ia dilahirkan pada tahun gajah itu. Yang lain berpendapat kelahiran itu 15 tahun sebelum peristiwa gajah. Selanjutnya ada yang mengatakan ia dilahirkan beberapa hari atau beberapa bulan atau juga beberapa tahun sesudah tahun gajah. Ada yang menaksir 30 tahun dan ada juga yang menaksir sampai 70 tahun. Juga para ahli berlainan pendapat mengenai bulan kelahirannya. Sebagian besar mengatakan ia dilahirkan bulan Rabiul Awal. Ada juga yang berkata akhir dalam bulan Muharram. Yang lain berpendapat dalam bulan Safar. Sebagian lagi mengatakan dalam bulan Rajab. Sementara yang lain mengatakan dalam bulan Ramadan. Kelainan pendapat itu juga mengenai hari bulan ia dilahirkan. Satu pendapat mengatakan pada malam kedua Rabiul Awal atau malam ke-8 atau ke-9, tetapi pada umumnya mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah SAW dilahirkan dari lingkungan keluarga yang bersih dan suci serta mempunyai silsilah terhormat. Jadi mustahil bagi orang-orang yang sering mengatakan bahwa orang tua Nabi itu masuk neraka, itu orang yang kurang ajar. Baik, lanjut, yaitu keluarga yang menjadi pusat segala keutamaan orang-orang Arab dan bersih dari noda apapun juga. Meskipun beliau berasal dari keturunan yang terhormat, namun beliau tidak memiliki kekayaan. Sedikit harta yang dimilikinya dan kemuliaan asal keturunannya sajalah yang membuat beliau sejak pertumbuhannya mempunyai keutamaan lebih banyak daripada semua keutamaan yang dimiliki oleh lapisan-lapisan masyarakat lain. B. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Aminah masih menunggu akan menyerahkan anaknya itu kepada salah seorang keluarga Sa'ad yang akan menyusukan anaknya, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Adat demikian ini masih berlaku pada bangsawan-bangsawan Mekah. Pada hari ke-8 sesudah dilahirkan, anak itu pun dikirimkan ke pedalaman dan baru kembali pulang ke kota sesudah ia berumur 8 atau 10 tahun. Akan tetapi oleh karena itu di antara mereka tak ada yang mau mendatangi Nabi Muhammad. Oke, lanjut. Akan tetapi Halimah binti Abi Du'aib yang pada mulanya menolak Muhammad, seperti yang lain-lain juga ternyata tidak mendapat bayi lain sebagai gantinya. Di samping itu, karena dia memang seorang wanita yang kurang mampu, ibu-ibu lain pun tidak menghiraukannya. Halimah kemudian mengambil Muhammad dan dibawanya pergi bersama-sama dengan teman-temannya di pedalaman. Dia bercerita bahwa sejak diambilnya anak itu, ia merasa mendapat berkah. Ternak kambingnya gemuk dan susunya pun bertambah. Tuhan telah memberkati semua yang ada padanya. Muhammad tinggal pada keluarga Sa'ad sampai mencapai usia 5 tahun, menghirup jiwa kebebasan dan kemerdekaan dalam udara Sahara yang lepas itu. 5 tahun masa yang ditempuhnya itu telah memberikan kenangan yang indah sekali dan kekal dalam jiwanya. Baik, lanjut ke poin C. Silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Garis keturunan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang bernama Subaitul Alham bin Hashim, yang bernama Amr bin Abdul Manaf, yang bernama Maghwirah bin Gusay, yang bernama Zaid bin Khalid bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin Nadir, dikenal sebagai Quraisy bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya teman saya akan melanjutkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah, pemateri dari kelompok 3 yang akan membacakan materi yang berjudul Sebelum Masa Kerasulan. Nabi Muhammad ikut untuk pertama kalinya dalam kafilah dagang ke Syria atau Syam dalam usia 12 tahun. Kafilah itu dipimpin oleh Abi Thalib. Dalam perjalanan ini, di Busrah, sebelah selatan Syria, ia bertemu dengan pendeta Kristen yang bernama Bukhairah. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Sebagian sumber menceritakan bahwa pendeta itu menasihatkan Abi Thalib agar jangan terlalu jauh memasuki daerah Syria.
sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat kepadanya. Pada usia 25 tahun, Muhammad berangkat ke Syria membawa barang dagangan saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda yang bernama Khadijah. Dalam perdagangan ini, Muhammad memperoleh laba yang besar. Khadijah kemudian melamar Muhammad. Lamaran itu diterima dan perkawinan segera dilaksanakan. Ketika itu Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi dalam perjuangan menyebarkan Islam. Perkawinan bahagia dan saling mencinta itu dikaruniai 6 orang anak, 2 orang putra dan 4 orang putri yang bernama, yang pertama yaitu Qasim, yang kedua yaitu Abdullah, yang ketiga yaitu Zainab, yang ketiga adalah Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum, dan yang keenam adalah Fatimah. Kedua putranya meninggal waktu kecil. Nabi Muhammad tidak kawin lagi sampai Khadijah meninggal ketika Muhammad berusia 50 tahun. Peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Muhammad terjadi pada usianya 35 tahun. Waktu itu bangunan Ka'bah rusak berat. Perbaikan Ka'bah dilakukan secara gotong royong, tetapi pada saat terakhir ketika perjalanan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempat semulanya, timbul perselisihan. Setiap suku merasa berhak melakukan tugas, namun akhirnya para pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk Ka'bah melalui pintu Syafa akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara ini. Ternyata orang yang pertama masuk pintu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Fatika Sari akan menyampaikan poin tentang masa kerasulan Nabi Muhammad. Menjelang usianya yang ke-40, dia sudah memisahkan diri dari kegalauan masyarakat, berkontemplasi ke Gua Hira beberapa kilometer di utara Makkah. Di sanalah Muhammad bermula berjam-jam, kemudian berhari-hari bertafakur. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril muncul di hadapannya, menyampaikan wahyu Allah yang pertama dengan berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu itu maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya." Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan turunnya wahyu pertama itu, berarti Muhammad telah dipilih oleh Allah sebagai nabi. Dalam wahyu pertama ini, dia belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama. Nabi masih menunggu kedatangan Jibril di Gua Hira. Dalam masa menanti itu, turun wahyu yang membawa perintah untuk menyampaikan dakwahnya yang berbunyi, "Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah." Quran Surah Al-Mudassir ayat 1-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Wulandari, saya dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 makalahnya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Di sini saya sendiri akan mempresentasikan di poin peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dengan turunnya perintah dari surah Al-Mudassir ayat 1-7, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungannya sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Mula-mula istrinya sendiri yaitu Khadijah, kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar, sahabat karibnya.
Sebagai seorang pedagang yang berpengaruh, Abu Bakar pun berhasil mengajak beberapa orang teman dekatnya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka dibawa Abu Bakar langsung kepada Nabi dan masuk Islam di hadapan Nabi sendiri. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah memeluk agama Islam. Lama-kelamaan, dakwah Islam didengar orang-orang Quraisy. Pada tahapan ini, sekalipun dakwah ini masih dilakukan secara diam-diam dan perorangan, selama 3 tahun dakwah masih dilakukan diam-diam. Pada jangka waktu itu selama 3 tahun, telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwahnya kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Di sini langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manah. Beliau menyeru kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasul. Setelah Nabi Muhammad merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari Nabi Muhammad berdiri di Safa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Dan Nabi Muhammad di situ mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah serta iman kepada hari akhirat. Dari yang beberapa hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara. "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun ayat, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab." Seruan beliau semakin menggema sampai Mekah hingga kemudian turun ayat yang berbunyi, "Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah langsung bangkit menyerang berbagai kufarat dan kebohongan syirik dengan menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Mekah berpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Orang-orang Quraisy bingung kenapa sepanjang sejarah nenek moyang mereka dan perjalanan kaumnya mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti ini. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain lagi bagi mereka menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini, yaitu Nabi Muhammad, kecuali mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang diperbuat oleh anak saudaranya itu, maksudnya keponakannya ini. Dengan perkataan yang halus dan lemah lembut, Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa sehingga Rasulullah bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Semenjak penolakan itu, orang-orang Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad sama sekali tidak menghentikan dakwahnya. Mereka pun berusaha untuk menggagalkan dakwah Rasulullah. Di sini ada beberapa cara penghadangan mereka terhadap Rasulullah, yaitu dengan ejekan dan penghinaan serta olo-oloan dan penertawaan, menjelek-jelekan ajaran Nabi Muhammad, melawan Al-Quran, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah jalan tengah. Berbagai macam tekanan dan penyiksaan terhadap pengikut Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah serta pengikutnya diboikot secara menyeluruh. Boikotan ini mereka tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Dari hari ke hari, penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy
semakin menjadi-jadi, sehingga Rasulullah pun menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah keluar Mekah. Peradaban Islam pada saat di Mekah ini sungguh keadaannya sangat tidak baik. Dakwah di Mekah ini yang dilakukan oleh Rasulullah banyak ditentang karena Rasulullah baru memulai dakwahnya pada saat itu. Dan bahkan Rasulullah dan berbagai pengikutnya dilakukan mereka diboikot oleh orang kaum Quraisy, sehingga peradaban Islam di Mekah ini masih terbilang belum berhasil saat di Mekah, sehingga Nabi Muhammad pun memutuskan untuk kaumnya untuk hijrah keluar Mekah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan materi berikutnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia Wandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa peradaban Islam di masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada saat itu, Rasulullah memerintahkan seluruh umatnya untuk melaksanakan perjalanan hijrah ke Madinah, terkecuali Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, dan beberapa penduduk Mekah yang memang disengajakan untuk tinggal dan menetap di Mekah seraya untuk menunggu apakah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada satu ketika, pada saat itu Jibril datang dengan membawa wahyu Allah dan mengatakan bahwa segerombolan kaum Quraisy yang hendak ingin membunuh Nabi Muhammad pada saat itu, dan perintahnya juga Allah lalu menyuruh Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, dan ia disuruh untuk menetapkan waktunya untuk hijrah. Dan pada saat segerombolan Rasulullah ini datang ke Madinah pada saat itu bersama gerombolannya, di situ sangat disambut gembira oleh kaum Ansor pada saat itu. Setelah itu, pada saat Rasulullah telah sampai di Madinah, langkah pertama yang Rasulullah lakukan pada saat itu adalah ia membangun masjid, dan ia terjun langsung ke dalam tersebut, dan ia seraya seperti mengangkut batu-batuan, membantu langsung warga di situ untuk membantu pembuatan masjid. Dan masjid ini juga bukan hanya tempat untuk melaksanakan sholat, bahkan di sini juga sebagai tempat untuk membimbing para kaum Madinah seraya untuk melakukan bimbingan unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh masa jahiliyah pada saat itu. Maksudnya seperti bagaimana mencari solusi agar kaum jahiliyah ini bisa dikalahkan gitu. Dan masjid ini juga adalah tempat itu untuk para kaum muhajirin pada saat mereka berhijrah. Pada saat itu mereka berhijrah tidak membawa apa-apa, harta mereka tidak bawa, ya bisa dikatakan mereka adalah kaum orang miskin. Dan disitulah tempat kaum muhajirin ditetapkan pada saat itu. Dan pembuatan masjid ini juga sebagai usaha untuk mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, karena kaum muhajirin dan kaum ansor ini tidak nyatu, tidak cocok gitu. Dan tali persaudaraan membuat fanatisme jahiliyah menjadi cair, atau mereka ibaratnya kayak bisa dilumpuhkan pada saat itu, dan tidak membela Islam. Dan perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah tidak mendominasi ini juga yang menyebabkan kaum kaum jahiliyah maksud saya itu hancur atau bisa dikalahkan. Dan ketika pada saat itulah Rasulullah mulai menyuruh kaumnya Rasulullah juga menganjurkan kaumnya untuk melakukan bersedekah atau bersedekah. Pada saat itu bersedekah ini adalah menyisakan sedikit hartanya untuk kaum yang tidak mampu. Dan Nabi Muhammad SAW
Muhammad SAW ini mampu membangun sebuah masyarakat baru di Madinah pada saat itu, karena ia telah berhasil. Dan pada saat itu juga tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim adalah kaum Yahudi, dan ini juga membuat sedikit ada 12 butir perjanjian orang Yahudi pada saat itu. Salah satunya tidak mungkin saya sebutkan semuanya ya, mungkin hanya 2 saja. Salah satunya itu yang pertama, orang Yahudi itu merupakan golongan orang mukmin, dan yang kedua, orang Yahudi dan orang mukmin masing-masing mereka harus menafkahi kehidupan mereka masing-masing, dan itulah beberapa butir perjanjian orang Yahudi. Dan pada saat itu juga ketika kaum jahiliyah yang telah runtuh, pelaksanaan pemerintah dan penguasa pada saat itu dikuasai oleh orang Muslim, dan terjadilah kafilah dagang kaum musyrik Mekah mengadakan dagang ke negeri Syam pada saat itu, dan itu diketahui oleh penduduk Mekah dan diketahui oleh orang Muslim. Kafilah dagang membawa hartanya. Pada saat mereka melakukan perjalanan, mereka membawa harta kekayaannya seperti 1000 ekor unta dan 500 dinar emas. Harta ini dirampas oleh kaum Muslim dan menjadi modal untuk orang Muslim untuk menjadi kaya di Madinah. Dan pada saat kejadian itu turunlah ayat yang menyuruhkan atau mewajibkan orang Muslim untuk berpuasa dan membayar zakat pada saat itu. Dan setelah kejadian-kejadian yang begitu banyak terjadilah dan tersebutlah Islam diterima di penduduk Mekah, karena adanya juga peristiwa Bai'ah dan Aqabah yang pertama dan yang kedua. Islam mulai memancakan tonggaknya, atau Islam mungkin memancakan tonggak negara di negara padang pasir ini, dan ini merupakan hasil yang paling besar yang diperoleh Islam dalam masa perdakwahannya semenjak dakwah itu dimulai, atau bisa dikatakan ini merupakan posisi yang paling besar pada saat Islam berdakwah di negara-negara yang dipercaya atau negara-negara yang dikunjunginya begitu.